Alkisah dari seorang anak perempuan yang bernama Poppy Astiari berusia 19 tahun yang masuk ke rumah sakit. Diantar oleh kakaknya dalam keadaan tidak sadar yang ditemukan tergeletak di dalam kamarnya. Poppy merupakan anak kedua dari dua bersaudara, tinggal di sebuah perumahan kota bersama sang kakak untuk menempuh pendidikan sarjananya. Sementara itu, kakak Poppy yang bernama Sasmita merupakan pegawai perusahaan yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan itulah yang membuat adiknya bebas melakukan apa saja karena tidak ada pengawasan dari sang kakak. Sementara itu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu. Dan pada saat itu umur Poppy masih berusia 17 tahun, di mana masih membutuhkan didikan dan figur orang tua. Kematian kedua orang tuanya membuat Poppy hidup dalam keterpurukan. Baginya, hidup tidak berarti lagi, dan sejak saat itu, kehidupan Poppy seketika berubah. Oleh karena itulah, Poppy mulai suka keluar rumah dan mulai mengenal dunia malam. Akibatnya, Poppy terjerumus pada pergaulan bebas dengan teman lingkungan sekelilingnya. Dan dalam pergaulan inilah Poppy mengenal dunia yang dia anggap sebuah surga. Tetapi hal itulah yang menghantarkannya ke neraka yang sesungguhnya. Poppy menjadi pecandu seks di usianya yang masih muda dan menjadi sebuah fenomena biasa dalam kesehariannya. Dan pada fenomena inilah yang membawanya ke cerita pementasan kali ini. Permisi. Ya, Sus. Dengan Mbak Poppy? Ya, Sus. Baik, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sister Sansa. Di sini saya akan merawat Mbak dari pukul 10 sampai 18.00. Jadi Mbak, tujuan saya datang ke sini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Mbak. Apa boleh Mbak saya bertanya? Boleh, Sus. Baik, terima kasih. Jadi Mbak, kalau boleh saya tahu, keluhan apa yang Mbak rasakan saat ini? Saya sering lemas, Sus. Sakit kepala, pusing, tenggorokan sakit. Dan bukan cuma itu, Sus. Saya sering mengalami mual, muntah, diare, dan otot nyeri, Sus. Baik Mbak, kalau begitu saya akan mengecek tekanan darah Mbak dan suhu tubuh Mbak ya. Ya, Sus. Permisi Mbak, tangannya. Oke Mbak. Diturunkan dulu Mbak sebentar. Baik, tekanan darah Mbak 90/60. Sangat rendah ya Mbak ya. Baik Mbak, saya cek suhu Mbak dulu ya. Ya, Sus. Permisi Mbak. Kita tunggu beberapa menit. Oke, sudah cukup Mbak. Jadi Mbak, tadi tekanan darah Mbak
90/60. Itu lumayan rendah ya Mbak ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab kepala Mbak pusing. Terus tekanan darah Mbak juga itu bisa membuat Mbak lemas. Nah, suhu Mbak juga tadi itu sangat tinggi Mbak, 38,5 derajat Celcius. Jadi Mbak, apa ada yang ditanyakan lagi? Kenapa ya sus? Kalau malam suka keringatan. Oh, jadi begitu Mbak. Jadi berkeringat tanpa adanya aktivitas berat itu bisa jadi salah satu gejala dari suatu penyakit. Nah, karena suhu Mbak juga terlalu tinggi, itu menyebabkan Mbak berkeringat berlebih. Kira-kira penyakit apa ya sus? Kok perasaan aku tidak ingat? Baik Mbak, kalau soal itu saya tidak tahu. Nanti kita melakukan pemeriksaan ulang dan itu dilakukan oleh dokter. Jadi kakak pasien, kalau butuh sesuatu bisa ke ruangan saya. Ruangan saya ada di sebelah kanan ruangan ini. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Mbak. Kak, Iya sus. saya permisi. Permisi. Iya sus. Mbak, jadi tujuan saya datang ke sini, saya ingin memberitahukan hasil pemeriksaannya sudah keluar. Nah, jadi kakak pasien bisa ikut saya ke ruangan dokter? Iya sus. Baik. Mbak, kami permisi dulu ya. Iya sus. Mari. Mari Mbak. Permisi dokter. Iya sus. Silakan duduk. Jadi ini kakak pasien atas nama Mbak Popi dokter, yang dokter tadi bilang ingin bertemu langsung dengan beliau. Jadi dok, bagaimana hasilnya? Sebentar ya, saya lihat. Mbak bersabar, karena dari hasil pemeriksaan ini ada Mbak dinyatakan positif HIV/AIDS. Astagfirullah, ya Allah. Ujian apa yang diberikan kepada saya? Kenapa saya kena penyakit HIV? Bagaimana ini dok? Bagaimana ini sus? Mbak yang tenang dulu. Saya dan dokter paham akan perasaan Mbak saat ini. Tapi Mbak, kalau Mbak seperti ini, itu hanya akan memperburuk keadaan adik Mbak sendiri. Jadi kami harap Mbak yang sabar, tabah, dan memberikan semangat kepada adik Mbak. Mbak yang tenang ya. Kami di sini sebagai tenaga kesehatan akan berusaha membantu Mbak dalam menangani masalah penyakit yang diderita di Mbak. Tapi kenapa adik saya kena penyakit HIV? Jadi begini Mbak, HIV ini merupakan penyakit yang menyerang sistem imunitas tubuh, dan HIV ini penularannya dapat dengan cepat menular. Nah, penularannya itu bisa melalui cairan tubuh seperti transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, dan juga bisa ditularkan melalui ibu hamil kepada janinnya. Jadi bagaimana dok? Katanya penyakit HIV ini belum ada obatnya, dan bagaimana adik saya bisa sembuh? Mbak, dengarkan saya baik-baik. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV ini. Tetapi saya akan memberikan beberapa jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus yang ada di dalam tubuh adik Mbak. Kalau boleh tahu nama obatnya apa ya dok? Jadi nama obatnya itu ARV. Nah, obat ini tidak dapat menyembuhkan, tetapi dapat mengurangi virus yang ada di dalam tubuh si penderitanya. Nah, tujuan dari obat ini yaitu untuk melemahkan virusnya agar tidak dapat dengan mudah menyebar. Nah, jadi Mbak, saya sama dokter paham apa yang Mbak rasakan saat ini. Tapi apapun yang Mbak rasakan saat ini, Mbak harus tetap tenang, semangat, sabar, dan berikan dukungan kepada adik Mbak agar adik Mbak juga bisa menerima kondisinya saat ini. Bagaimana ini dok? Sus, saya tidak sanggup memberitahukan adik saya. Mbak yang tenang dulu. Saya sama dokter akan membantu Mbak untuk menjelaskan perihal penyakit yang diderita adik Mbak saat ini. Iya, terima kasih dok. Terima kasih sus. Permisi, silakan masuk dok. Permisi
Mbak, ini dokter. Nah, tujuan dokter datang ke sini, dokter akan menyampaikan hasil laboratorium pemeriksaannya, Mbak. Jadi dari hasil laboratorium di sini dijelaskan bahwa Mbak positif HIV/AIDS. Dokter serius, dokter bercanda kan? Kalau Mbak tidak percaya, Mbak bisa melihat hasil tesnya. Astagfirullah. Jadi bagaimana dengan pria saya dok, sus? Mbak yang tenang. Saat ini penderita HIV bisa melakukan aktivitas seperti orang sehat. Jadi Mbak bisa melakukan aktivitas apapun. Yang penting Mbak meminum obat yang akan diresepkan dokter nanti. Nah, obat itu Mbak minum seumur hidup Mbak. Jangan Mbak berhenti untuk meminumnya dikarenakan kalau Mbak berhenti itu hanya akan memperburuk kondisi kesehatan Mbak. Iya sus. Jadi Mbak, apa ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saya dan dokter? Apa yang harus saya lakukan sus? Jadi begini Mbak banyak-banyak berdoa, tenang, pikiran Mbak tetap dijaga karena itu semua bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya Mbak. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saya dan juga dokter? Sudah tidak ada sus. Kalau begitu, kami tinggal dulu ya. Iya dok. Permisi. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi. Permisi. Iya. Saya minta maaf kak. Saya menyesal sama perbuatan saya. Iya, anggap ini sebagai ujian. Ada yang kuat ya. Iya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil pementasan drama dari kelompok 4. Dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah dalam pembuatan video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see stars in your eyes. I see stars in your eyes. Bukalah mata Anda sebelum HIV menutupnya. Lebih baik melindungi diri daripada menyesal. Ingatlah, kesenangan hanya sesaat. Oh,